Loh, ayo sih. Ya sudah tak Pak? Loh, ya oprek sudah. Ya. Ayo, cara punya. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Zira, presenter kesayangannya Mugaru. Gimana nih kabarnya? Pasti seneng kan ketemu aku lagi? Ya iyalah, siapa yang gak seneng coba ketemu presenter cantik kesayangannya Mugaru. Aku doain semua Mugaru lovers baik-baik aja ya. Kayak aku yang selalu ceria dan moodnya bagus. Kenapa sih mood itu harus bagus? Ya iyalah, kalau jelek nanti males belajar, males bantu orang tua. Pokoknya kalau mau lakuin hal positif pasti males. Emang gimana sih supaya mood itu selalu bagus? Sini gue kasih tahu. Yang pertama, selalu jaga kesehatan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga guys, buang semua pikiran burukmu atau negative thinking, atau dalam bahasa agamanya suuzon. Yang keempat, stop gibah. Hayo, siapa yang suka gibah? Jangan ya dek ya. Yang kelima, rajin wudhu dan sholat kayak aku, ya kan? Nah, kalau kalian udah melakukan 5 tips itu, mood kalian auto selalu baik dan ceria. Akhirnya aku Zira, presenter kesayangannya Mugaru. Izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling unik. Wes. Dan saya hari ini ditemani sama Vira. Iya. Nama Vira. lengkapmu itu siapa, Vir? Ananda Zafira Putri. Panggilannya? Vira. Panggilannya Vira. Dan ini Pak Nur ini sering nyebut Vira ini mirip dengan siapa? Mirip dengan artis gitu ya? Iya. Desirat Nasari. Oke, Fir, gimana kabarnya hari ini, Fir? Sehat-sehat aja sih Pak. Cuma itu sebenarnya ada pusing gimana gitu. Karena habis belajar sampai malam tadi. Oh, belajar sampai malam? Iya, malam. Sampai jam berapa? Jam 9:30-an. Sampai jam 9:30. Oke, pelajaranmu hari ini apa sih, Fir? Hari ini tuh pelajarannya ada yang jam pertama itu prakarya, terus yang jam kedua itu bahasa Arab. Oh, prakarya dan bahasa Arab. Oke. Fir, kamu itu rumahmu di mana? Rumahku itu di perumahan Juanda Harapan Permai. Nah, itu JHP? Iya, di JHP. Oh. Dekatnya Hotel Utami. Iya, dan Pak Nur sering ke sana. Iya. Karena sering keliling-keliling Pak Nur ke sana. Itu Emang ya. rumahnya Pak Nur di mana? Di Kurek. Di Kurek. Di Kurek Sari, tetapi Pak Nur kan sering keliling-keliling. JHP itu kalau ke sana terus, masuk terus, itu akan tembus ke PP, bener kan ya? Ada jalannya, benar. ya. Iya. Ada jalan yang kecil itu kan ya. Lewat jalan kecil dulu baru lewat jalan besar. Nah, lewat ini apa namanya itu sawah-sawah gitu. Oke. Dan kamu dulu dari SD mana? Aku itu dari SD Musada sama Nuha sama Amoy. Oh. Satu sekolah, satu kelas juga. Berarti satu sekolah, satu kelas. Iya. Musada itu apa sih, Bir? SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Satu Sedati. Iya. Maaf, lupa. Ya apa kira-kira. Maaf ya. Satu Sedati. Oke. Dan teman-temanmu yang masuk ke Mugaru ini banyak loh ya? Lumayan banyak. Kakak kelasnya juga banyak. Iya, kakak kelasnya juga banyak ya? Banyak. Coba kalau seangkatanmu siapa yang ke sini? Ada Banyak Nuha. sih. Coba dihitung. Gitu Ya. ya. Ada Nuha, ada Amoy, ada Salma, ada Ines 7C, terus ada yang cowok itu Katvan, Altaf, Alfat, terus siapa sih? Aku lupa. Itu ada Vicky 7B, terus Danis 7B juga ada. Yang 7C itu Arsya, ada 6 kurang lebih segitu. Loh, lebih loh itu loh. Iya. 11. Iya tak? Iya, coba. Iya, 11 ya. 11 ya. Ada 11 masuk ke Mugaru. Nah, kamu dulu itu taunya Mugaru itu dari mana? Dulu itu aku tahu Mugaru tuh soalnya kakakku alumni. Alumni sini? Iya, alumni sini. Siapa namanya? Alfi itu yang mana ya? Itu anaknya tuh tinggi, kayak lumayan kurus gitu loh Pak. Dia kan udah alumni angkatan 43-an, udah lumayan. Oh, begitu ya? Iya.
Oke. Terus yang kakak presenternya juga pernah sempat ke Musada. Jadi kayak presentasi gitu. Jadi aku tahu. Oh, presentasi ke sekolahmu maksudnya? Iya. Dulu siapa yang presentasi ya? Itu Kak Syakila sama Kak Zaira. Oh, iya. Dan kamu melihatnya mereka berdua ini pada waktu presentasi itu seperti apa dia? Mereka tuh kayak jelasin gitu loh Pak, jelasin kayak Mugaru itu sekolahnya di mana, fasilitasnya apa, kelebihannya apa aja. Dan mereka nyampe ini kayak lancar banget Pak. Jadi kayak aku dalam pikiranku tuh kayak berpikir kok bisa mereka sepede ini terus kayak sambil ngejokes gitu loh Pak. Dan jokesnya itu gak garing gitu, kayak seru gitu. Iya, begitu ya? Iya. Jadi Zaira sama ini ya, sama Sakwila ya. Memang itu berdua itu ini apa namanya itu seirama nih. Iya. Seirama Zaira sama Sakwila itu. Oke, dan kamu terbersit ingin masuk ke Mugaru pada waktu itu. Iya. Gitu. Terus kamu bilang sama ayah sama ibumu. Iya. Dibolehin awalnya. Saya kan sebenarnya aku juga udah nyiapin beberapa sekolah gitu yang mau aku datengin. Cuma karena yang menurutku yang paling aku kenal itu cuma Mugaru. Jadi aku kayak wah udah pasti nih, soalnya kakakku juga udah sekolah di sini. Terus aku lihat lagi bagus juga sekolahnya, makanya aku bisa masuk Mugaru. Oke. Nama lengkap kakakmu itu siapa Tawir? Iksanuddin Alfi. Iksanuddin. Iya. Lulus tahun kapan itu? Sekarang kelas berapa? Kalau sekarang kelas 2. 2 SMK. SMK mana? SMK Telkom? Duta. Enggak. SMK Duta? Iya, SMK Fakatama? Duta. Iya, benar. Oh, benar Fakatama. Iya. Oh, Alfi ya? Alfi. Yang mana ya? Yang pokoknya itu orang itu tinggi, terus kurus, terus rambutnya itu kayak berdiri gitu loh, Pak. Oh iya, Pak Nur lupa ya, karena tiap tahun ini kan berganti anak yang harus dihafal namanya kan sama Pak Nur kan, jadi ya maklum lah gitu ya. Iya, anaknya kan setiap tahun bertambah terus berkurang terus, karena ada yang masuk juga yang kelas 9 keluar. Nah terus. Itu harus dihafal juga kan ya Fir ya. Iya. Oke, kemudian ketika kamu masuk di Mugaru, kamu kan ikut presenter ini ya? Iya, nah, betul. Kenapa? Kamu kok ikut presenter itu kenapa? Awalnya itu aku tuh kaget gitu ya pas yang demonstrasi ekstra. Nah itu aku lihat kan kakak presenter wah bisa sih ngomong di depan. Aku kan sebenarnya kalau SD tuh juga kurang jago kalau ngomong. Kayak mesti greget gemeter gitu ya. Coba karena aku pengen ya ngomongnya bisa lancar, terus disuruh orang tua juga. Akhirnya aku masuk presenter. Terus kayak selama di presenter ini kan sering maju terus di videoin kan Pak. Nah itu kayak lama-lama jadi biasa aja di depan kamera. Jadi kayak lebih tenang, lebih santai, udah nggak sederedek dulu. Iya memang benar begitu. Iya benar. Ada pengaruhnya berarti ya. Iya benar. Ada dampaknya, dan dampaknya ini Pak Nur harapan positif gitu kan ya. Bukan disuruh maju malah tambah takut kan, ini kan dampaknya dampak negatif. Ini kamu kan ini ya dampaknya positif gitu ya. Kamu dulu itu seperti apa? Sediem apa kamu dulu itu? Dulu itu awalnya itu kan aku pertama kali masuk sini aku tuh di 7E, belum di 7D. Soalnya jadi awal-awal Fartasi itu kayak aku masih diem banget, kayak anaknya bener-bener diem gitu loh Pak. Terakhir aku pindah ke 7D itu pas udah mulai semingguan setelah Fartasi. Nah itu aku kan kayak kan aku nggak begitu deket ya, soalnya kan baru masuk. Tapi untungnya ada satu temanku yang emang udah deket sama aku, akhirnya bantu gitu loh Pak. Terus sekarang itu kayak kalau ada teman baru itu aku lebih langsung diajak kenalan, diajak ngomong-ngomong. Padahal dulunya aku tuh bener-bener gak gitu. Maka aku tuh kayak dulu aku tuh tipe orang yang cuek. Jadi kalau ada orang baru atau apa aku kayak diem aja. Tapi sekarang kayak mulai penasaran gitu kalau lihat orang baru. Mulai tanya-tanya gitu kan? Iya. Mulai tanya-tanya dulu kan seperti itu ya. Gitu. Oke. Berarti ini ya memang jelas ada perubahan ketika ikut presenter kan begitu kan? Iya bener lah. Oke. Kemudian setiap minggu itu kan setiap Sabtu kan ya, seminggu sekali kan, itu kan selalu divideokan. Nah, apakah ayah atau ibumu ini pernah melihat video yang ini Pak Nur share itu di YouTube itu? Pernah lah Pak. Awal-awalnya ikut presenter itu kan Pak Nur nge-share ya videonya di grup. Nah itu pastinya orang tua aku tuh lihat. Terus kan
sebenarnya nggak sering sih, kayak beberapa minggu sekali tuh dilihat gitu, kayak lihat perubahannya gitu loh. Jadi orang tua aku kayak tambah seneng gitu loh. Jadi kayak orang tua mikir, oh ini anakku udah bisa nih ngomong di depan orang, padahal dulu itu nggak gitu. Ya orang begitu. saya seneng. Oh, terus pernah bilang nggak ke kamu langsung itu? Enggak sih Pak, sebenarnya nggak langsung, cuma ya kadang kayak wah hebat ya dek gitu-gitu doang. Soalnya orang tua aku tuh tergolong sibuk, jadi kayak berangkatnya pagi pulangnya malam. Oh, kedua-duanya? Iya, dua-duanya. Oh, kedua-duanya. Berarti kamu di rumah sama siapa, Bir? Di rumah aku biasanya kalau pulang sekolah itu sendiri. Pulang sekolah sendiri itu ya? Iya. Oke. Soalnya kan kakak pulangnya sekarang itu juga sore kadang malam gitu. Soalnya udah mulai magang. Oh, magang. Iya. Fir, kalau JHP itu kan begitu masuk itu kan ada gerbang besar itu ya? Iya. Nah, kemudian ketemu sama pos satpam itu ya? Kamu belok ke kiri? Iya, belok kiri masuk ke perumahan. Sama masjid? Hah? Sama masjid? Sama masjid. Masjidnya itu? Oh, deket terus. Sama masjid itu deket? Deket. Lupa lu sering tidur di masjid JHP itu? Iya, ta? Iya, cuma kan enggak tahu. Kalau enggak begini kan enggak tahu kan. Iya. Ya? Oke, kemudian kalau video minggu ini sudah dilihat atau belum sama mamamu? Kalau minggu ini Kemarin kamu masuk gak sih? kemarin masuk. Oh, masuk ya? Masuk. Cerita bebas itu ya? Iya, masuk. Oke. Kemarin kan aku itu nyeritain yang Quranic Camp. Oh, Quranic Camp. Iya. Iya. Sudah ditonton atau belum sama mamamu? Kayaknya sih belum, soalnya mamaku kadang lihatnya kalau apa bener-bener luang gitu aja baru dilihat. Oh, begitu. Akhir bulan, terus orang-orang yang kerja kan tambah sibuk, terus pulangnya malam gitu loh Pak. Oh, iya. Kalau ayahmu kerja di mana sih? Ayahku itu pegawai negeri. Pegawai negeri? Iya, pegawai bank gitu loh Pak. Oke, terus kalau mamamu? Mamaku itu pegawai swasta di BNI. Oh, di BNI. BNI mana? BNI Mana Tanjung Perak. Oh, Tanjung Perak. Iya, jauh banget kan Pak. Jauh banget. Itu setiap hari tuh mamaku pulang pergi kayak gitu. Setiap hari. Terkadang itu biasanya di perjalanan tuh udah habis 1 jam sendiri. Oh iya. Lewat tol atau? Enggak lewat tol. Naik lewat jalan biasa. Oh, lewat jalan biasa. Oke. Kamu lebih dekat ke ayahmu atau ke mamamu? Kalau sekarang sih lebih dekat ke mama, ke ibu aku. Iya, kenapa? Soalnya apa ya? Kalau sama ayah itu kadang itu kan ayah tuh mesti sukanya di masjid gitu loh Pak. Lama pulang ya kalau ke masjid. Jika kalau biasa mau pulang duluan itu mesti kayak bawain makanan atau bawain apa gitu. Jadi kalau ayah tuh ya biasa sering bawain sih, cuma apa ya gitu loh Pak. Intinya kayak mama itu sering bawain aku kayak jajan, minuman atau ciki-ciki lainnya gitu loh Pak. Padahal aku nggak pernah minta, soalnya aku rada sungkan juga kalau mau minta. Iya, itu namanya pengertian itu. Iya. Anakku rek tak tukokno iki rek gitu kan ya. Oke. Kemudian kalau kamu curhat ke siapa? Curhat itu biasanya ke mamamu. Iya ke mama sih, tapi aku kan jarang curhat soalnya emang belum pernah ada kayak masalah yang begitu serius gitu loh Pak. Jadi kayak paling ya cerita-cerita hari ini ada apa nanti aku ceritain, hari ini aku gini aku ceritain aja. Mama kan juga pasti penasaran tuh sama anaknya yang seharian di sekolah terus. Oke, berarti kamu ini kan masalahmu paling cuma pelajaran yang sulit kan gitu. Iya, betul Pak. Kalau sama teman-temanmu kan nggak ada masalah kan ya? Enggak, aman. Aman aja ya? Aman. Oke, berarti kamu ini orang baik, Fir. Iyalah. Karena nggak ada masalah sama temannya. Karena ada itu anak yang memang tidak mau bergaul sama temannya, memang karena bermasalah kan begitu. Dan ini alhamdulillah Vira ini menjadi anak yang baik kan begitu. Iya benar banget. Oke, kemudian kesanmu sekolah di Mugaru ini seperti apa, Fir? Kesan? Kayak gimana itu Pak? Kesannya apa? Barangkali kok sekolahannya ternyata begini ya Mugaru itu gini. Gimana? Apakah bedanya sama sekolah-sekolah yang lain gitu? Oke, kesan aku buat Mugaru itu ya mungkin yang pertama-tama itu sekolah itu emang the best banget ya Pak. Kesan the best, terus kayak ekstranya tuh
ada beberapa ekstra yang itu jarang kayak ditemui gitu, kayak presenter ini salah satunya yang aku jalanin juga sampai sekarang. Terus ada kayak sinema sama jurnalis, itu kan aku lihat-lihat di browser sekolah lain itu kayak nggak ada gitu loh. Bahkan kayak wow, ternyata ada ya, aku juga baru tahu ada ekstra kayak gini, ada ekstra kayak sinema, jurnalis ataupun yang lain-lainnya. Terus kayak fasilitasnya ternyata itu apa ya, lebih lengkap dari yang pada aku pikirin. Pikir ya cuma ada kayak paling BK, terus TU juga, kira cuma gitu-gitu. Ternyata masih ada lab komputer, lab IPA dan sebagainya, masih banyak banget lagi. Iya, masjidnya luas ya. Iya, masjidnya luas banget. Adem. Iya. Adem banget. Terus kayak ternyata di sekolah di Mugaru tuh enak banget, enak pakai banget. Oh ya, nah ini kalau misalnya ada di kelasmu melihat video ini ya, kamu mau bilang apa, Fir? Buruan deh masuk Mugaru, gak usah pikir-pikir lagi. Soalnya Mugaru itu udah paling the best, udah ekstranya banyak, kalian bisa terserah lengkapi kemampuan kalian sampai kalian tuh benar-benar bisa. Ayo buruan masuk. Oke. Nah karena kalau misalnya terlambat daftar gitu ya, Fir ya, itu akan menyesal. Iya. Karena akan mendapatkan sekolah yang tidak sebagus Mugaru kan, begitu kan? Iya. Oke. Ketika kamu dikasih tugas, Fir, ini ngomong-ngomong tentang presenter lagi ya. Kalau kamu dikasih tugas, misalnya Pak Nur ini kan biasanya kan sehari sebelumnya kan sudah memberikan pemberitahuan bahwa besok itu ada ekskul presenter dan temanya ini gitu kan. Iya. Kamu di rumah apakah latihan atau bagaimana? Kalau di rumah itu aku biasanya baca dulu, terus aku kayak kadang kan Pak Nur kasih referensinya toh. Nah itu aku kayak coba lihat-lihat referensi, terus aku cari referensi lain mungkin di Google atau di mana gitu. Terus aku lihat, aku kayak tulis aja di HP kayak poin-poin utama yang mau aku bahas. Terus baru aku kayak sambung-sambungin. Jadi nggak full semua aku hafalin, tapi kayak poin-poinnya doang yang aku hafalin. Soalnya kalau aku hafalin semuanya pasti aku bakal lupa, Pak. Kayak belibet gitu. Coba kalau hafalin poin-poinnya aja itu kayak lebih gampang, terus kayak tinggal nyambunginnya doang. Gitu doang sih, Pak. Terus biasanya Kak aku paling belajar itu sebelum tidur. Sama paginya habis sholat subuh itu baru aku review ulang. Terus itu kadang kata-katanya tuh suka ganti-ganti, tapi sesuaiin aja sama kayak posisiku. Gitu. Dan ekskul presenter ini kan unik ya, Fir ya. Iya. Karena bukan Pak Nur yang kebanyakan ngomong kan, begitu kan. Anak-anak sendiri kan yang ngomong kan. Iya. Ya karena kan Pak Nur pengen anak-anak itu bisa berbicara, bisa menyampaikan informasi di depan umum begitu kan. Bukan jago kandang, bukan jago kamar mandi, bukan jago kamarnya sendiri kan begitu. Iya. Tapi ngomong di depan umum seperti itu. Awal-awal kamu materi pertama dulu itu apa tuh, Fir? Presenter itu, Fir? Itu baca berita Hard News. Oh, Hard News. Iya. Iya. Hard News sama Mbak siapa itu? Kak. Sama siapa ya dulu itu ya? Amoy bukan? Bukan. Kak Nisa. Kak Anissa ya? Iya, Kak Anissa. Oh sama iya. Kak Anissa. Itu jadi awal-awal itu kita baru-baru aja masuk presenter itu langsung disambut sama kakak kelas kita ya, emang dia tuh udah jago banget, udah sering menang ya Pak. Iya, udah sering nasional kan? Juara nasional bahkan kayak wow, ini langsung didampingi sama ahlinya, langsung kayak senang aja gitu. Iya. Kamu sebelumnya sudah kenal belum ini ada Hard News, ada Soft News gitu? Belum kenal? Sebelumnya belum kenal sama sekali, sama Pak. sekali? Sama sekali, juga karena begitu masuk presenter kan akhirnya dijelasin dikit-dikit. Terus sekarang kayak mulai paham cara intonasinya, cara bacanya, cara berhentinya, artikulasinya juga tuh udah mulai paham lah dikit-dikit. Fir, Pak Nur kok masih penasaran ya. Kamu dulu itu kan pendiam gitu kan ya? Iya. Kalau ditanya, misalnya ditanya itu jawabanmu paling sedikit-sedikit ya? Iya betul banget Pak, betul. Kemudian sama kamera gimana? Sama kamera takut atau gimana? Kalau sama kamera itu karena apa ya? Aku dulu tuh jarang berhadapan sama kamera. Jadi kayak awal-awal ketemu kamera langsung kayak langsung deg-degan banget gitu loh Pak. Soalnya kan aku jarang banget kayak disuruh bikin kayak video itu jarang. Terus sekali disuruh bikin video tuh aku nge-take-nya tuh berulang-ulang. Soalnya mesti belibet dan mesti malu. Soalnya aku tuh dulu kurang pede sama diri aku. Coba sekarang kayak ya udah pede-pedein aja. Soalnya kan kita juga nggak ngerugiin orang lain. Makanya harus pede. Harus pede dan memang setiap Sabtu kan memang harus berhadapan dengan kamera kan seperti itu.
Oke. Kalau kamu sama kakakmu itu akrab nggak sih, Fir? Kalau aku sama kakakku itu ya lumayan sih Pak, kadang akrab kadang enggak, kayak bersaudara pada umumnya aja, kadang tengkar, kadang enggak, kadang baikan. Cuma karena sekarang kayak kakakku itu mulai sibuk, karena ada magang gitu, jadi pulangnya malam. Jadi ya sekarang lumayan jarang aku lihat kakakku. Soalnya kan kakakku dulu itu juga sama kayak aku, pendiam banget. Jadi setiap pulang sekolah langsung masuk kamar. Kadang itu di kamar terus gitu doang Pak, kayak nggak mau keluar gitu. Kamu ada fotonya, Fir? Ada. Coba, Fir. Panul itu lupa ya, Fir. Alfi. Bentar Pak, aku carikan dulu. Alfi siapa sih namanya? Iksanuddin Alfi. Iksanuddin Alfi. Fotonya udah lumayan lama sih Pak. Bentar Pak, sebentar. Kakakmu berarti juga pendiam ya, Fir? Iya, pendiam banget. Dia kayak lebih pendiam dari aku gitu loh Pak. Kadang pun itu kalau misalnya ada acara keluarga itu bukannya malah nemuin, tapi malah diem di kamar. Kayak gitu, saking diemnya. Saya sampai sekarang nggak tahu sih kenapa kayak mesti diem. Cuma sekarang sih udah mulai berani keluar kamar gitu Pak. Oh, iya. Terus kakakmu di Vokatama ini jurusan apa, Fir? DKV. DKV. Oh, desain grafis. Iya, visual. Intinya gitulah Pak, kayak desain gitu. Desain komputer apa ya? Desain komunikasi visual. Komunikasi visual. Oh, berarti konten-konten juga? Kalau aku tuh lebih kayak fotografer, lebih ke fotografer dia. Ya, kayak kalau ada acara-acara atau event-event itu kayak ada tugas suruh ke sana terus difotoin gitu. Oh, iya. Ketemu belum, Bir? Jauh Pak, nggak ada fotonya. Ada sih fotonya, cuma kayak kurang bagus gitu buat ditampilin. Aku pernah foto sekali doang sih Pak. Soalnya kakak aku tuh juga anti banget sama yang namanya kamera. Iya. Iya, begitu aku sodorin gini aja langsung kayak ngehindar gitu loh Pak. Gitu. Kamu dulu juga begitu? Apa enggak? Iya, lumayan. Iya, cuma Kak sekarang tuh apa ya? Aku lebih suka foto-foto kayak foto diriku atau foto apa gitu. Kayak lumayan nyimpen kenangan gitu loh Pak, daripada nanti kalau disuruh nunjukin foto nggak ada fotonya. Yang penting aku simpen. Terus harapanmu masuk ke Mugaru ini apa, Fir? Harapanku masuk Mugaru itu aku harap diriku tuh bisa lebih baik daripada sebelumnya, kayak lebih jago di mata pelajaran atau lebih jago di bidang yang memang aku sukai. Aku jadi lebih bisa kayak fokus gitu loh Pak. Oke. Kok gak ada Pak? Nggak ada? Ada, cuma apa ya, kok ada. Oke, nanti aja nggak apa-apa, Fir. Oke. Kayaknya ini jamnya sudah jam 6.43. Iya, 6.43. Ini mau apel pagi nih, Fir ya. Oke, berarti nanti kapan-kapan kita lanjutkan podcast kita ini, Fir ya. Iya Pak. Pokoknya tetap semangat ya itu ya. Iya, semangat. Jadi cari ilmu itu harus sampai bisa gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada masalah, ada kendala, kemudian ada kesulitan-kesulitan, ya memang itu wajar gitu kan, karena belum bisa. Kalau sudah bisa, paling cuma bilang ya lah kurang ini dok toh gitu. Iya, ya betul. gitu. Oke, Mugaru semuanya, demikianlah bincang-bincang saya sama Vira ini ya, yang mirip dengan Desi Ratnasari. Nanti kamu kamu browsing di internet gitu ya. Iya. Dan kita akan berjumpa lagi pada waktu dan acara yang sama, yaitu ngobrol asik dengan bintang tamu yang lainnya. Akhirnya saya Pak Nur, saya Vira, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.